Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja wal umrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa timmul hajja wal umrata lillah وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurallah ni'amillahi izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari Sabtu yang terakhir di tahun 2007 kita bisa bermuajah, kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya kita membawa barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Tidak kata yang lebih utama, yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama memberikan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Mumpuni atas kehendaknya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, atas kehendaknya hari ini kita alhamdulillah masih panjang umur, atas kehendaknya hari ini kita bisa bersama-sama mengharapkan Rabbul Ghafur, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan disampaikan pula kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, dan kepada kita sebagai umatnya sampai yaumil kiamat, dan nanti kelak di hari akhir kita mendapat syafaat daripadanya, amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu nama Bapak dan Rahman, ya Allah diberikan kesehatan fisik dan desa, amin ya Allah ya Rabbal. Panjenengan dan baik kehormatan abdi, para pembimbing dentur, para tim guru dentur, dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah Zentur itu tanggal 1 ada keberangkatan di tahun baru di jalan, kira-kira ada satu yang keberangkatan di awal Januari akhir tahun ini, dan ada keberangkatan tanggal 6 juga insyaallah di Januari, ada keberangkatan di tanggal 21 alhamdulillah. Tanggal 1 Kamades, tanggal 6 banyak para kiai juga insyaallah pun hadi serah dan jenab abdi insyaallah akan awal apa ibu tanggal 21 alhamdulillah. Niatan yang tulus dari sekarang tanamkan dalam hati kita bahwa kita berangkat ke tanah suci bukan mengharapkan dipuji, kita jarah kepada kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk supaya kita pulang dibangga-banggakan, tetapi niatan kita ibadah kata suci lillahi. Insyaallah untuk spirit bagi kita semuanya. Kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
al-hujjaj wal umar waqtullah. Orang-orang yang haji dan orang-orang yang berangkat umroh adalah tamunya Gusti. Jadi kita ke sana bukan tamu salaman atau tamu siapa, tetapi min awal hatta al-an, dari awal sampai hari ini mustahil kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita meminta akan diberikan oleh Allah, andaikan kita berdoa akan dijawab oleh Allah, andaikan kita mengeluarkan apapun akan diganti oleh Allah Subhanahu. Tiga catat yang Rasul bagi kita yang berangkat haji atau umroh, kita adalah tamunya Allah Subhanahu. Kita bisa berdoa akan dijabah oleh Allah Subhanahu. Kita kalau meminta di sana, minta apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Dan kita andaikan memberi apapun di sana, sesuatu apapun tulus atau apapun akan diganti oleh Allah Subhanahu. Maaf bila ada yang menafsirkan kesalahan kembali, tidak. Saya begini saja, tidak ada hubungan dengan pemilu, cuma begini aja. Udah kio ayo, kio bisi ustad kio ayo, bisi kalinya nyari nomor kita dan bisi rek nomor 2 lewat sedikit dan apa alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin.
disunahkan kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini menggambarkan adalah bahwa kita merupakan tamunya Allah Subhanahu. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita yakin bahwa kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah para kiai sudah pada datang dari Tangerang, dari Cengkareng, dari Bandung, para hadir. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar banyak tadi dari Kang Majikan Ubay. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita, bekal bagi kita selama kita di dalam melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, paling tidak walaupun nanti di sana pun akan terus diulang. Apalagi kita yang tanggal 21 atau tanggal berapa ke Madinah dulu sebelum berangkat ke Mekah, nanti diulang kembali. Takutnya kita ada yang lupa. Dan biasa udah bersekolot kabari po, hese apal kabari bar hok bubar pararo. Tapi insya Allah ibu-ibu apa di sini mah tarak pararo. Amin. Sekali sebetulnya jangan dulu ya yang 2 kali sok pararo dari basok. Alhamdulillah. Kita ke Madinah, yang ke Madinah dulu insya Allah kemarin tidak terkupas tuntas masalah ketika di saat kita di Madinah. Kalau kita ke Madinah dulu tentunya kita bertamu ziarah dahulu kepada baginda Rasul Muhammad ya. Sebab Madinah pun sama kota suci, hanya tentunya beda dengan kota Mekah. Andaikan kita sholat di Madinah, andaikan kita sedekah di Madinah, andaikan kita berbuat kebaikan di Madinah, kata Rasul 1 berbanding 1000. Tetapi kalau di Mekah, andaikan kita berbuat baik, terutama sholat, fadilahnya 1 berbanding 100.000. Jangan mana? Man shalla fi masjidil khairun min alfi salatin fi masiwahil masjidil haram wa fil masjidil haram khairun min alfi mi'atin fi masiwah. Barang siapa yang sholat 1 rakaat saja, 1 kali saja di Madinah, maka ekuivalen sama dengan 1 berbanding 1000. Kecuali di Masjid Haram. Wa fil Masjidil Haram, dan sholat di Masjid Haram adalah khairun, lebih baik, min alfi mi'atin, alfun 1000, mi'atun 100.000 kalau kita jumlahkan kurang lebih diumurkan 272 tahun. Keumuran mual 272 tahun keumuran mual. Akhirnya oke kakarek 25 tahun. Kalau kemarin 20 tahun kan salah semua. Saya sekolah SMA 55 tahun. Misalnya loyo komo 50, komo 70, komo 80. Makanya mungkin tidak akan ada orang yang umurnya 272. Tetapi dengan umroh ini belum pahala umroh. Ya, catatan mutlak bagi kita, belum pahala umrohnya dari sholatnya saja. Kita sholat di Mekah
dari sedekahnya saja, dari amal yang wajib yang lainnya apapun namanya, dibandingkan oleh Allah 1/100.000. Alhamdulillah. Kalau di Madinah 1/, tambah lagi masjid yang diunggulkan adalah di Palestina 500 kali. Hanya 3 masjid yang unggul sedunia, 1 Masjid Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 di Masjid Al-Aqsa. Di Aqsa 1/500. Itu dimanapun di Jakarta sama yang diurang di Cimahi. Alhamdulillah. Ini yang harus kita perhatikan di saat di sana, di samping kita mengamalkan ibadah pokok yang umroh, tetapi luar biasa ternyata benar-benar kita adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Indah Syafi'iyah nggak menghanutkan madhab Imam Syafi'i yang dilipat gandakan 100.000, yang digandakan 1.000, yang digandakan 500, bukan hanya ibadah saja. Andaikan kita beramal yang tidak baik pun, andaikan kita beramal yang salah pun, dilipat gandakan sama 100.000 kali kesalahan. Nah, untuk makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita akan berangkat haji, akan berangkat umroh, ingat jangan lupa ingat وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Cicing makanya ayo kalau ini itu apa yang berkorban bila Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tazawwadu sing loba bakal mun urang teu ingin ka Mekah, ingin ka Madinah haji umroh, satu warning dari Allah sing loba wa tazawwadu sing akeh di bekal ge. Sabaraha doa adalah orang haji. Hanya yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bekal di sini adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Setuhune yang paling baik adalah Allah, yang dimaksud bakal itu adalah takwa. Letak di bawah takwa, sebaik-baik bakal adalah takwa. Di saat terutama kita haji umroh, jauhkan pikiran kita, jauhkan kelakuan kita dari perbuatan maksiat. Andaikan kita di sana sama dengan kelakuan di sini, ya, berbuat apapun yang maksiat yang sifatnya diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sama, dilipat gandakannya 100.000 kesalahan. Imbang ceken dengan sangat seimbang. Walawi jaga hati kita, jangan ada sifat-sifat yang hektik, jangan ada sifat-sifat yang iri dengki di saat datang saat sana nanti. Amin. Jangan ada kelakuan kita, jaga hati, jaga mata, jaga panca indera kurang dari hal-hal yang maksiat yang nilainya durhaka di hadapan Allah Subhanahu ya. Wa minat takwa, sebagian dalam tafsirannya adalah al-ilmu. Bagian takwa adalah ulang kudu boga ilmu, manawi ieu urang keur diajar ilmu hajian, keur diajar ilmu umrohan, supaya umrohnya insyaallah syarat qabul mabrur urang pas ilmuna, apal syarat rukunna, apal penbakalanana, apal pasunahan-pasunahanana, insyaallah. Itu rundayanya kira-kira ya, rundayanya sistematiknya kata ilmu-ilmu yang ahli-ahli itu yang pokok utama rukun. Kudu apal sabaraha rukun umroh teh? Hiji, 2, 3, 4, 5, apal kabeh aminnya.
Bisa di Madinah kurang lebih Rasul Muhammad Raja Khori. nanti kita akan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya khatamal anbiya wal mursalin. Maka dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ibu, waalaikumsalam. Bakal diwalar salam urang ku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi mun ayeuna ulah ngucapkeun assalamu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersedia ala Muhammad, yakin bahwa di sana ada seorang malaikat yang menunggu menyampaikan ke Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ada yang salam dari Mesir Kaliki, ada yang salam dari orang Cimahi, ada salam dari Antabani, ada yang salam dari mana diwala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Disebutkan salamnya, disebutkan punten teh haji saja dengan anu nganggo acuk waras anu tas teh hideung sana bete Linda Gusti Rasul ke malaikat dia aya salam di butika. Kamu murahkan di teh tika, kamu ini di umat tika, gara-gara oh di waalaikumsalam tika binau, mau dipakai koi muat binau, sore, tah didugi kira jeung nami bapak, salam di butika bin Aib, waalaikumsalam, daukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Nanti di saat di sana, apalagi di Raudhah, seperti sana ada di Madinah itu ada tempat sebuah tempat yang luar biasa. Ada yang dinamakan Raudhah ma baina baiti wal mimbar yaitu dilihat di jannah kata Rasul. Antara rumahku belah kanan dan belah kiri mimbarku ada yang namanya Raudhatun min riyadil jannah. Ki ulang bakalan antri kali itu karpetnya mun lama karpet hijau. Kalau dahulu mah tukar nama antri, alhamdulillah. Diwala bukannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sama orang yang jaga kepada aku sama dengan orang yang bertemu dengan di sana masih ada, dan orang yang bertemu dengan aku insyaallah akan mendapatkan syafaat akan disatukan nanti di lahir Nabi ya Allah. Ini khusus ulang ayat di kota Madinah. Idenya di Madinah kalau panggung punting tahun hari mapangi di Madinah Rasul mau panggung pengurang ting tahun hari berkubur masih ayat kenehwan mau panggung berbisa kurang ayat di Madinah, ayat di kotanya Rasul, ayat di Masjid Nabi Rasul. Mudah-mudahan ibu biasa sosok amin ya Allah. Perbanyak kepada sholawat, perbanyak masa zikir, terutama salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi sing mampang gitu ya, sing mampang ya capek mah nyebarannya ya si bapak mah duit itu baik itu sing terbayang bahwa Rasul ada di Madinah, sehingga bayang kami Rasul, sehingga rasa syukur ke Allah udah bisa kita panggilkannya, sing syukur ke Allah walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah mendengar suara Rasul, tapi kita bisa iman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Di saat Rasul meninggal ada sahabat yang tidak mau. Di saat Rasul meninggal yang lain nangis, yang lain terseduh-seduh. Ini sahabat biasa-biasa saja. Kenapa kok biasa-biasa saja sedangkan Rasul tiada? Kata salah seorang sahabat, aku ingin merasakan bagaimana imanku kepada Allah, bagaimana imanku kepada Rasulullah. Di saat Rasul ada, aku bisa beriman. Apakah di saat Rasul telah tiada, aku pun masih bisa beriman? Makanya orang pernah di Rasul, pernah sahabat, tapi iman kita kokoh kepada Allah dan kepada Rasul.
lupa. Alhamdulillah. Di saat 2 hari 3 hari besok lusa kita akan siap-siap mikot dari bin Ali menuju Makkah melaksanakan ibadah umroh yang utama. Melaksanakan ibadah yang utama adalah ibadah insya Allah nanti kita kan start dari bin Ali. Ingat sunnah-sunnah umroh, sunnah-sunnah ihram betul ibadah terlebih dahulu. Adus gelap di hotel, kita mandi adus ihram. Berekan heula, sesengitan heula, sebab kesian tidak boleh segitan. Sampai di bin Ali nanti sholat sunat 2 rakaat. Kalau yang kebajikan dulu nih, tapi kalau yang langsung ke Mekah tentunya mikotnya di Jeddah. Sunatnya sama, sholat sunat dulu, kalau memungkinkan mandi atau adus ihram dulu. Niat saya adus ihram dari bisa ya bisa gitu. Setelah salat 2 rakaat kita bersama-sama niat ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ke apa? Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umratan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dalam mulut, dalam hati niat saya umroh dengan ihram karena Allah Subhanahu. Satu umroh. Yang kedua, naon tawaf. Rukun umroh yang kedua tawaf. Berikut. Kayak yang kedua kita kok aja nih. Biasa potong-potong tengah itu. Yang berikut nanti di pedalan mungkin Adi. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Ya, tertib mendahulukan yang utama dan mengakhirkan yang harus diakhir. Maju ke tawaf daripada mendahulukan sa'i daripada mendahulukan tahallul daripada tertib. Harus tertib, niat dulu, tawaf dulu, sa'i dulu. Sebab syarat sa'i harus tahu. Kalau tawaf tidak benar, sa'inya belum bisa benar. Kalau tawafnya rukun, yang ketiga tawafnya benar, baru sa'i. Sa'i nanti akan dikupas tuntas jadi dari Sofa ke Marwah 7 jalan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa? 7 putaran, mulai dari Hajar, finish di Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu baik sunat bisun. Ya, jangan lebih dari 7 kecuali jangan kurang dari 7 rakaat, lain 7 putaran. Jadinya selama di kota Mekah otomatis yang tadi optimalkan kita ibadah di kota Mekah. Sebab yang tadi satu perbandingan ibadah di kota Mekah atau di Masjid Haram. Kata Imam Syafi'i hanya di Masjid Haram toh, madhab yang lain bukan hanya di Masjid Haram toh, selama di kota Mekah sama. Ya, seperti kita kiblat, kalau di Haram otomatis mustaqbilal Ka'bah, kiblat kita sholat apapun ke Ka'bah. Di saat kita di luar Haram, maka asal menghadap ke bangunan yang ada di Ka'bah, di Masjid Haram. Hadis. Di saat kita di luar Haram, asal kita ngiblat percis ke tanah suci. Makanya aneh-aneh. Kayak masih belok-belok, suku-suku di depan, belok. Kayak gitu. Tak usah dulu. Di luar, di depan Ka'bah ngadep Ka'bah. Di luar Ka'bah asal ngadep ke Masjid Haram, bangunan yang ada di Ka'bah. Di luar Masjid Haram
asal ada haram, di luar tanah suci asal ada tanah suci. Tawaf posisinya adalah Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Sampai rukun yamani, sebab rukun hajar aswad ada 4. Hajar aswad, rukun iraqi, kita melewati rukun syami, melewati rukun yamani. Hajar aswad pun sama kaum sama rukun yamani. Sampai rukun yamani sudut yang 4 kita sunnah melekatkan tangan lagi, tidak sunnah tipis. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Berapa banyak? 7 putaran. Nah, baik itu tawaf wajib atau nanti ada tawaf sunnah, selamanya banyaknya 7 putaran. Ulah lebih, ulah kurang, kecuali pohon tambahan sesuai dengan tingkat kurang. Insya Allah. Ingat, di saat tawaf kudu gaduha, kudu bersih daripada hadas kecil, hadas besar. Ya, syaratnya harus ingat, di saat kita tawaf beda dengan sa'i. Kalau sa'i tidak punya wudu pun tidak apa-apa, sunat punya wudu. Tapi kalau tawaf wajib kita harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar dan juga haid. Bagaimana kalau ada yang nanya, setelah kita niat, sebab jauh perjalanan dari Madinah ke Mekah itu hampir 6 jam. Andai kan kita batal nggak apa-apa. Di Siriwo, di Labus gitu, batal, rumah jauh, nggak apa-apa. Kan kalau tidak batal wudu, nggak apa-apa, itu bagus kalau punya wudu. Tapi kalau wudu batal, apapun batalnya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti di tawaf itu syarat mutlak kita harus punya wudu. Yang kemarin ditambah niatan dalam hati kita wudunya madhab Imam Maliki sebagai antisipasi kalau kita pandang kulit lalaki izin perem buat Indah Syafi'i patah pandang kulit langsung antara laki dan perempuan. Makanya kita diajukan wudunya sama-sama saja sih. Madhab Imam Syafi'i sama begitu, hanya di dalam madhab Imam Syafi'i ada pun gosok-gosok muka, ada pun gosok-gosok tangan, gosok-gosok air sakit itu sunnah. Kalau madhab Imam Maliki wajib. Ngumbah rambut atau ngumbah rambut seetik, madhab Imam Syafi'i itu ulama kisah, tapi madhab Imam Maliki kudu basah. Basih kalau basihan rambut itu madhab Imam Malik. Sehingga ada kan orang yang tawaf ada kulit laki yang lain yang perempuan ajnabi bukan mahram, maka tidak apa-apa sebab kita prinsip wudunya ikut mazhab Imam Malik gitu ya. Kemudian dia tawaf sama yang paling tulis apa di yang menuliskan itu ada di saat tawaf. Saat tawaf kita berjumpa dengan sekian ribu manusia, terkadang kita susah menghindari daripada batal wudu antara kulit perempuan laki dan perempuan. Dengan perempuan dan istri sama batal. Kecuali pegangannya ada batal. Kalau batal maka kita harus wudu dulu. Kalau haid maka kita dalam intusan. Misalkan, bagaimana sudah niat tunggu saja. Kalau sudah niat di hari tadi misalkan, tapi kita haid perempuan, jangan langsung tawaf, tunggu aja di hotel, ubaran lain supaya haidnya cair. Jangan dipaksa apapun ya umadir gitu, dipaksakan pun juga umadir. Kita tidak menghadap Ka'bah, kita apalagi tidak menggunakan Ka'bah, tapi Ka'bah selamanya ada di sebelah kiri kita.
Kita tidak boleh megang apa, kita tidak boleh memegang Hijri Ismail, kita tidak boleh memegang Maqam Ibrahim di saat tawaf utama, ya, di saat tawaf. Tapi kalau sudah bebas nanti ada sengaja kita mengusung Hajar Aswad kalau kuat, ada sengaja kita sholat sunnah di dalam Masjid Ismail, ada kita nanti berdoa di depan Muntajam, ada kita berdoa di Hijri Ismail khusus, sebab itu tempat-tempat yang sangat dijabah oleh Allah Subhanahu. Ada di Muntajam, Muntajam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, ada di belakang Maqam Ibrahim, ada di dalam Hijri Ismail. Ini doa-doa yang sangat luar. Alhamdulillah, setiap kita berjalan seiring tawaf, selipkan doa khusus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat kita selipkan ada doa khusus, ya Allah, Ibu apa yang tahu, insya itu. Dan di saat kita tawaf, kita harus benar-benar tawadu, harus benar-benar tawadhu. Kurang DPDP, kurang yakin ibu kan heuleuy, tapi kurang ibadah ke Allah Subhanahu. Bacaannya mau apa, mau baca surat apa, silakan, itu sunnah. Nanti ada beberapa sunnah, ya. Yang jelas ingatkan di saat tawaf kurang dulu benar-benar ngerasa taat ke Allah Subhanahu. Dan ingat satu langkah di saat tawaf, insya Allah katakan ya Rasul akan berikan 70 syafaat keluarga kita yang di rumah. Amin. Satu kodam, satu langkah tawaf kita, insya Allah yakinkan yang di rumah pun dapat pahala. Amin. Bisa kita melangkah satu langkah bertawaf, anak cucu kita mendapatkan syafaat daripada berkah tawaf kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Itulah barangkali apa ibu yang berbahagia, ini mengulang-ulang saja yang kemarin mungkin belum terkapal, atau mungkin ibu pun belum paham, bapak tapi yakin pasti saya paham. Amin ya. Dan ibu akan dituntas, dikupas tuntas oleh Adi, dan di saat kita di sana pun akan dikupas tuntas. Dan jangan lupa praktek ibadah yang lain, seperti kita di perjalanan ada sholat, andai kan tidak bisa sholat normal, kita sholatnya ada yang di qashar, ada yang di jamak. Andai kan kita di pesawat, nanti ada beberapa waktu kita sholatnya di pesawat. Kalau memungkinkan wudhu, kita wudhu. Kalau memungkinkan mungkin tayamum, kalau bawa tanah. Jadi ya, sebab alat cuci cuma dua, ada cair, air, dan tanah. Jadi kalau tidak ada alat cuci dua, tidak ada kain, tidak ada air, tidak ada tanah, maka diperbolehkan kita sholat yang namanya hormat waktu. Sholat hormat waktu, kurang 10 buka wudhunya, satu cair, niat habis sholat duhur 2 rakaat, hormat 4 rakaat, hormat waktu. Mungkin setelah normal kita dipotong. Andai kan orang celana atau pakaian orang kurang najis, hesek kalau mengisi adalah baju, tak apa-apa kita sholat, walaupun ulama pun lebih tebal, ada beda-beda pendapat. Kalau sekedar sekedar najis, tetap kita harus wajib sholat, walaupun kurianan sarjana sabun dulu tetap wajib sholat. Tapi ada juga yang membolehkan, andai kan pakaian kita najis pun boleh kita melaksanakan sholatnya dengan sholat hormat waktu. Setelah normal nanti di bawah kita betul-betul saling kita sholat. Abi yakin praktek jamak, praktek qashar, apa ibu sudah jago di rumah masing-masing. Amin. Ada 2 waktu 2 minggu bagi apa yang berangkat tanggal 21, ada untuk ibu yang berangkat tanggal 6, itu kursus privat keajian masing-masing. Insya kumaha keajian, cara-cara sholat ada sabar, sholat kumaha qashar, sholat jamak takbir, jamak tahiyat, insya Allah. Itulah barangkali, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya, Allah memberikan ketulusan kepada kita semuanya,
sehingga setelah kita melaksanakan ibadah umrah pulang ke umrah ke rumah masing-masing, apa yang pernah dilakukan di Kota Mekah Madinah bisa berkah bawa ke rumah kita, dan apa yang bisa dilakukan di sana kita bisa meneruskan kembali ibadah di rumah masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal. Patulun sapunten, itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti akan ditambah kepada Ustaz, masih banyak kiai di belakang antri. Insya Allah bertambah ilmu, bertambah berkah kaum sedaya. Insya Allah. Patulun sapunten, wassalamualaikum warahmatullahi